Dipersembahkan oleh Pak Edi, ada yang mau ditambahkan? Kita melihatnya bahwa Unit-Link itu suatu hal yang sangat gampang dan simple. Nah, ini menarik nih, Pak. Saya rasa semua orang tahu. Pernah lihat ubi nggak? Ubi jalar. Ubi jalar atau ubi yang kita bilang singkong. Unit-Link itu nggak lebih dari seperti singkong. Kenapa? Kita tahu bahwa Unit-Link ada dua komponen. Satu, kata yang tadi, ada investasi, ada satu proteksi. Sama, ubi pun punya dua komponen. Yang dimana kita proteksi ada di bawah tanah yang kita nggak pernah lihat. Ada lagi satu investasi yang kita lihat, daun, batang, dan seterusnya. Sebenarnya Unit-Link itu more or less hampir sama dengan ubi tadi itu. Jadi sesuatu yang Anda lihat, yang investasi Anda bisa lihat, Anda bisa rasakan, kalau Anda perlu, Anda ambil. Baik, kalau dari Pak Rudi ada yang ingin ditambahkan, ini mengenai Unit-Link dulu, apa sih secara general artinya? Oke, terima kasih. Saya simpulkan bahwa sebenarnya Unit-Link itu lebih tepat adalah untuk orang-orang yang menginginkan proteksi dan juga investasi. Mungkin pertanyaan dari masyarakat nih, mungkin Pak Tri yang bisa jawab sebagai financial planner. Bagaimana masyarakat bisa menggunakan produk yang namanya Unit-Link ini, investasi sekaligus proteksi dari asuransi, untuk merencanakan planning ke depan dalam keuangan mereka? Dalam kehidupan setiap orang yang kita sebut sebagai life cycle, sebetulnya ada yang namanya life changes, perubahan dalam setiap titik kehidupan. Nah, dalam kehidupan kita ada risiko-risiko yang setiap manusia harus hadapi. Ya, pandangan saya, Unit-Link itu sebetulnya satu kontrak, satu polis yang isinya adalah untuk antisipasi risiko. Yang kedua adalah antisipasi kalau meninggal atau cacat atau sakit. Yang kedua adalah antisipasi risiko agar tersedia dana yang cukup di hari tua dia nanti dan dana pendidikan di saat anaknya besar nanti. Benar Pak Joko ya. Jadi sebenarnya gampang banget. Kita bicara proteksi itu adalah meninggal dan sakit, dan atau diantaranya ada yang mendekati sini, yang sakitnya baru sedikit, atau yang di sebelah kiri, yang sakitnya udah mendekati koma. Jadi proteksinya di antara itu sebenarnya. Oke, baik. Kita akan jeda sejenak. Nanti usai jeda kita akan bahas lebih jauh lagi apa saja sih yang terproteksi dalam produk Unit-Link, dan juga yang tadi sudah dibahas sedikit oleh Pak William. Sebenarnya bisa tidak sih kita mengatur berapa porsi investasi dan berapa porsi proteksi dalam membeli sebuah Unit-Link? Ya. Kami akan segera kembali dalam Forum Asuransi. dipersembahkan oleh Terus Syariah dengan kekuatan berbagi. Berbagi membuka pikiran dan hati. Berbagi saling memahami perbedaan. Berbagi mampu menyatukan kekuatan untuk saling melindungi demi masa depan lebih baik. Terus Syariah, asuransi dan investasi berbasis syariah. Prudential, always listening, always understanding. Dipersembahkan oleh Ya, kita langsung lanjutkan. Kita akan bahas apa saja sih proteksi yang tercover dalam sebuah produk Unit-Link. Tadi sudah dibahas sedikit oleh Pak Edi. Saya ingin tahu kalau dari perusahaan yang lain nih, bagaimana? Mungkin Pak Rudi bisa dibantu? Kalau dari perusahaan Anda, apa saja yang di-cover dari Unit-Link? Jelas kalau untuk Unit-Link, proteksi dasarnya adalah jiwa. Tetapi apabila nasabah memerlukan proteksi-proteksi lainnya seperti hospitalization atau rumah sakit, itu bervariasi karena tiap perusahaan memiliki yang kita sebut asuransi tambahan atau rider. Pilihannya adalah tergantung apa yang ditawarkan oleh perusahaan. Oke, berarti istilahnya rider ya kalau saya mau menambah, dan nanti disesuaikan dengan kebutuhan, tinggal menanyakan pada agennya. Betul. Oke, mungkin dari from Prudential, you have anything to add? I think in addition to Pak Rudi's comment, the core Unit-Link product covers usually for death and for some companies TPD, which stands for Total Permanent Disability. But with the addition of riders, which usually covers hospital plans, critical illnesses, and medical plans, with addition of many investment funds, there remains a multiple choice, varied choice for the customers to choose from. So in a way, it is up to the risk appetite, the needs of the customer, that they can choose a multiple combination among the riders and the investment funds to form a product that suits their financial needs.
Artinya produk ini betul-betul transparan sebetulnya ya. Cuma kok kelihatannya masyarakat awam itu kurang mengetahui seperti itu produknya, setransparan itu. Mungkin ada pandangan barangkali sebenarnya, Pak Heri? Ya karena mungkin kita ngelihatnya sebagai kompleks. Pak William bicara tentang kebutuhan kita seperti apa. Ini kita kembali ke zaman kita kecil lagi ya. Kita main Lego. Rider itu nggak lebih dan nggak sebagai kayak Lego kita bangun, kita bentuk sesuai dengan kebutuhan kita. Kita bicara lihat tadi dengan life cycle. Kita bicara lihat usia kita, kemampuan membayar, dan tujuan kita. Dari situ kita akan bentuk planning kita, rider kita akan seperti apa. Jadi itu yang paling pas bagi kita tuh seperti apa. Jadi biasanya kan juga customer tidak tahu ya apa saja kebutuhannya. Nah, ini bisa konsultasi dengan agennya, bisa dipilihkan. Iya. I think for every policyholder or customers, importantly, they must always refer back to their licensed insurance specialist, whether it's an agent or a specialist in the bank, to establish their needs. I think it is after establishing their needs, then they should be proposed by the agent or the insurance specialist on what product to buy. And knowing the product, then they have to be very clear and they have to ask questions on what actually they're buying. Right? I think if you follow these 3 steps, I think then the customers would be, I would say, pretty well briefed by the licensed insurance specialist. Pak Hari ada yang mau ditambahkan, Pak? Kalau untuk produk generik asuransi itu biasa. Jelas. Ini ada investasinya yang kadang-kadang persepsinya adalah satu adalah garansi, padahal unit link tidak digaransi. Yang kedua yang paling penting juga adalah ini adalah produk jangka panjang. Unit link ini ada satu yang harus diperhatikan bahwa ini ada faktor risiko di sini. Di satu sisi bahwa memang ini satu berkaitan langsung dengan pasar modal, di sana turunannya ada saham, ada obligasi, ada MTN, ada produk-produk yang hybrid lainnya. Pemahamannya sudah agak sulit karena risk appetite dari masing-masing calon pemegang unit link berbeda. Untuk mengkombinasinya juga pasti agak kurang paham. Satu, untuk menjual produk asuransinya saja sudah susah. Gimana menjual produk pasar modal? Ini satu kombinasi yang agak sulit. Nah, dihadapkan seperti ini, kami dari Asuransi Jiwasraya, kami coba untuk lebih konservatif tapi yet agresif. Seberapa agresif ini, unit link akan satu adalah mempercepat dia dari produk tradisional biasa yang biasanya dicapai dalam waktu misalnya 8 tahun, ini akan bisa lebih cepat. Ini maksudnya investasinya ya? Semuanya produk ini sendiri. Jadi ini kan gabungan menjadi satu. Jadi investasinya mau berapa besar itu akan pengaruh juga karena kami percaya adalah tidak semua orang butuh ini untuk melulu proteksi. Nah, Pak Tri, jadi sebenarnya siapa saja sih yang paling tepat untuk membeli produk unit link dan siapa yang orang yang kira-kira kurang tepat juga untuk memperoleh produk unit link? Setiap orang yang sadar bahwa uang dia itu terancam dengan tingkat inflasi. Uang kita kalau kita biarkan di rumah dia akan berkurang 6-9% nilainya setiap tahun. Kalau taruh di bank, bunga bank juga tidak bisa mengejar tingkat inflasi. Artinya uang itu harus ditaruh, diinvestasikan di dalam instrumen yang bisa mengalahkan tingkat inflasi. Dan perlu kita ketahui, tingkat inflasi di Indonesia salah satu ancaman terbesar bagi finansial setiap orang. Nah, sekarang pertanyaan adalah, unit link itu juga mengandung risiko. Karena yang namanya kalau mencoba mengalahkan tingkat inflasi, dia harus diletakkan di satu tempat yang berfluktuasi. Nah, makanya di unit link itu ada beberapa portfolio yang bisa dipilih. Targetnya adalah mengalahkan inflasi. Yang kedua, kita meletakkan uang yang memang untuk jangka panjang. Jangan uang untuk sehari-hari, uang dapur kita taruh di unit link. Jangka panjang kurun waktunya berapa? 5 tahun, 10 tahun? Ambil contoh misalnya usia saya 30 dan target saya adalah sampai hari tua, umur 55, berarti dia mesti taruh di 25 tahun. Kalau dia mau pensiun umur 60, berarti 30 tahun. Kita lihat tadi Pak Pras bicara tentang investasi ada risiko. Pak Trijoko juga ngomong investasi itu ada risiko. Memang kita melihat yang sama. Kita lihat fluktuasi itu benar-benar dari pasar saham gitu naiknya turun naik nggak karuan Pak ya. Benar Pak Pras? Oh, betul apa kita tahu kira-kira besok NAV akan jadi berapa? Oke, dijawab usai jeda ini. Saya harus jeda dulu, nanti Pak Edi bisa menyambung lagi. Kita akan segera kembali usai jeda yang satu ini. Dipersembahkan oleh Terus Syariah dengan kekuatan berbagi. Berbagi membuka pikiran dan hati. Berbagi saling memahami perbedaan. Berbagi mampu menyatukan kekuatan untuk saling melindungi
demi masa depan lebih baik. Prus Syariah, asuransi dan investasi berbasis syariah. Prudential, always listening, always understanding. Dipersembahkan oleh Kembali di Forum Asuransi. Ya, tadi di segmen sebelumnya Pak Edi sudah menyatakan mengenai risiko, Pak. Bisa diperjelas, Pak? Seperti apa sih maksudnya? Oke, kita lihat tadi Pak Pras juga bicara tentang kalau unit link itu ada investasi. Investasi kita mendengar satu risiko. Risiko kita bilang financial risk, Pak ya. Datangnya financial risk itu seperti pencuri, Pak. Dia tiba-tiba datang dan nggak pernah ketok pintu, masuk dan ambil dana kita. Sehingga orang bilang bahwa investasi itu risiko tinggi, di mana saat tertentu dananya bisa hilang. Di generally melihatnya berbeda. Kita bilang betul ada risiko, tetapi risiko itu kita kendali. Kendali seperti apa? Kita ada semacam robotik, kita automatic risk management system, di mana konsepnya sama seperti kita nyetir mobil, di mana kalau ada tiba-tiba ada sesuatu yang datang, kita bisa ngerem. Itulah konsep kita. Jadi kita amankan dana klien kita ke instrumen yang lebih aman, sehingga nanti pada saat turun ke bawah, dia otomatis lagi masuk kembali. Sehingga risiko itu bisa terkendali. Kenapa investasi perlu kita jaga? Supaya dana itu cukup untuk membayar proteksi. Karena tiap bulan akan terjadi ada biaya yang diambil dari investasi untuk bayar proteksi itu, sehingga perlindungan jangka panjang terjadi. Oke, berarti mungkin garis bawahi dulu bahwa unit link adalah agar ada investasi yang cukup untuk membayar proteksi. Betul. Yes. Oke, baik. Silakan, Mbak Dini, ingin tambahkan? Saya rasa itu idealnya. Bisa ada kelebihan dari pengembangan investasi untuk bisa membayar premi untuk proteksinya ya. Betul. Tapi di sini saya ingin kita semua sadar bahwa ada risiko di sini. Itu sebabnya di unit link terbagi menjadi 3. Untuk kategori yang satu, untuk yang konservatif, itu ada masuk di fixed income namanya. Ada yang lebih agresif lagi, itu reksadana bentuknya tuh campuran. Satu lagi yang memang agresif sekali, itu masuk hanya di saham saja. Kalau semuanya metodenya seperti itu ya bagus sekali. Jadi nggak akan pernah rugi, Tapi memang sulit mengelola seperti itu karena risiko itu akan ya semakin besar hasilnya akan semakin besar juga risikonya. Dan menambahkan juga tadi Pak Trijoko masalah jangka panjang ini, Pak. Jangka panjang jadi orang tua nggak bisa beli. Nah ini untuk menanggapi itu saya rasa ini produk untuk semua orang. Tapi hanya memang untuk berapa cepat dia akan mencapai tujuannya itu. Karena kita buka sebenarnya untuk unit link ini itu bisa mulai dari 100.000 ke atas. Untuk usianya bagaimana? Tidak ada patokan batas maksimal usia untuk bergabung? Untuk unit link sama dengan asuransi, semakin muda semakin bagus membeli asuransi. Semakin murah gitu. I'd like to add something on the investment risk. All financial markets will have its up and down, and it is more important that when the market is down, that the customers do not panic or overreact. And it is very important during this time that they continue paying their premiums. Why? Because using the dollar cost averaging concept, right? It is actually the right time for them to enter or to buy when the unit is low. Because when the unit is low, technically for the same premium, you're getting more units or more value. And the more value, the more units you get now will give you lots of upside into the future years. Tapi sebenarnya yang perlu diketahui bagi nasabah itu sendiri adalah mereka harus mengerti itu namanya risk profile mereka. Jadi tingkat risiko yang mereka comfortable ya, yang istilahnya bisa diterima oleh mereka, nyaman. Karena bisa saja saya di antara kita yang berlima, mungkin kita mempunyai tingkat risiko yang berbeda. Nah itu yang saya rasa yang perlu diketahui oleh nasabah yang akan membeli unit link. Saya ingin Bapak menanggapi tadi yang dikatakan oleh Pak William bahwa ketika pasar keuangan sedang buruk dan ketika kita baca laporan keuangan yang datang mungkin bulanan atau tahunan, ternyata kok investasi saya turun terus. Nah sebaiknya yang dilakukan masyarakat apa nih? Menarik dana mereka atau melanjutkan? Tadi Pak William bilang justru lebih baik melanjutkan, bahkan menambah kalau bisa menambah unit. Ya konsepnya kan sebetulnya kita menjual sesuatu lagi harganya tinggi dan membeli lagi harganya rendah. Betul. Ya. Jadi kalau misalnya pasar saham sedang turun, sebaiknya kita meneruskan membayar karena harganya lagi murah. Sehingga jumlah unit yang kita miliki lebih banyak. Kalau harganya lagi ultra naik, juga jangan keluar. Sebaiknya switch ke tempat yang lebih aman. Misalnya fund di fixed income atau cash. Pasar uang, di cash. Ya, dengan gitu kemenangannya bisa di secure. Yang kedua adalah sebetulnya
tadi kalau bicara umur, kita mesti tahu kebutuhan, umur sekian kita beli unit link buat apa, umur tua kita beli unit link buat apa. Kalau menurut pemahaman kami, perencana keuangan, di saat usia tua, harusnya tahapnya bukan akumulasi. Tahapnya adalah preservasi, pelestarian. Di saat tersebut, kalau dia suatu hari meninggal kelak, maka atas manfaat proteksinya dan manfaat nilai tunai di dalam unit link, dia bisa cepat mendapatkan likuiditasnya. Kemenangan dari produk unit link sebetulnya adalah likuiditas. Sehingga bayangan saya adalah bahwa seseorang memiliki unit link itu untuk jangka yang sangat panjang sampai dia meninggal, sehingga keluarganya bisa mendapatkan manfaat likuiditas di saat dia tidak ada. Tapi tergantung juga dari porsinya, Pak Tri ya. Jadi kalau kita sekarang ini cukup berat bicara mengenai investasi, itu jika ya memang 50-50 porsi antara proteksi dengan investasi. Tapi kalau porsinya hanya 10%, kenapa mesti pusing? Maksudnya 10% itu 10% proteksi untuk investasi, apa investasi? atau sebaliknya. Bisa seperti itu. Jadi pemahaman di sini bahwa memang beda antara unit link dengan yang produk langsung ke investasi, itu kita diajarkan untuk tertib, kita diajarkan untuk disiplin menabung. Itu pentingnya adalah unit link ini. Itu yang perlu dan di situ ada faktor risiko. Karena jangka panjang kadang-kadang itu mau diambil di tengah jalan tuh nggak bisa. Ini yang kadang-kadang kan orang suka bingung. Kita bilang bahwa ini benar-benar panjang karena ini ada lock up periodnya. Sebenarnya bisa tidak kalau unit link? Semudah itu tidak untuk misalnya saya ingin tiba-tiba putus di tengah jalan atau saya ada kebutuhan lain, saya ingin cairkan. Oke, baik, kita harus kembali jeda. Nanti di segmen berikutnya, saya ingin kasih pertanyaan awam nih. Unit link mungkin nggak sih jadi minus? Ini pertanyaan awam sekali, nanti bisa dijawab oleh bapak-bapak. Dan juga nanti akan ada pertanyaan dari kalangan mahasiswa mengenai produk unit link yang sudah mereka beli. Kami akan segera kembali masih dalam Forum Asuransi. Dipersembahkan oleh Terus Syariah dengan kekuatan berbagi. Berbagi membuka pikiran dan hati. Berbagi saling memahami perbedaan. Berbagi mampu menyatukan kekuatan untuk saling melindungi demi masa depan lebih baik. Terus Syariah, asuransi dan investasi berbasis syariah. Prudential, always listening, always understanding. Dipersembahkan oleh Ya, sebelum saya ke audiens, saya akan bertanya dulu, saya ulangi lagi, mungkin tidak sih investasi dalam unit link itu mencapai titik minus, negatif? Mungkin. Iya. Seperti tahun ini minus. Siapa yang bisa prediksi tahun ini minus? Ya, tapi itu porsinya di unit link kan sudah terpisah. Dia tidak akan mempengaruhi untuk porsi proteksinya. Dia berdiri sendiri memang. Tapi kejawabannya adalah iya. Oke, kalau Pak Tri bagaimana Anda menanggapi ini? Ya, jadi yang namanya fluktuasi itu kan juga bisa sampai ke bawah. Kalau kita bicara minus kan ada dua. Kinerja dari produk investasinya itu turun. Yang kedua adalah minus dari segi jumlah unit yang dia miliki. Ya, jadi sebetulnya kalau yang dipengaruhi oleh faktor luar, kinerja pasar modal dan pasar uang itu di luar jangkauan perusahaan asuransi. Tapi percayalah kalau kita lihat perjalanannya dia bisa minus, bisa juga naik lagi. Kemudian kalau dari jumlah unitnya apakah dia minus juga bisa mungkin. Karena apa? Pada saat dia turun, harga unit juga turun. Jadi kuncinya sebetulnya adalah disiplin untuk terus membayar. Ya, artinya ada beberapa komponen di dalam unit link itu ya Pak ya. Kira-kira apa aja sih supaya masyarakat awam ini tahu bahwa sebetulnya kok bisa minus itu dari yang mana? Tadi kita bicara investasi, asuransi, yang mana nih Pak? Ya, sebetulnya yang saya tahu adalah dari jumlah nilai tunai itu bisa dipakai untuk membayar proteksi. Betul. Ya, proteksi itu ada biaya-biayanya. Administrasi ada biaya-biaya, itu dipakai buat bayar itu. Kalau ininya turun, tentunya ininya nggak cukup, dia minus. Kalau dia minus mungkin ada metode hutang atau apa di dalam itu, mungkin teman-teman dari perusahaan I'd like to asuransi add mengerti. on this financial risk. Yes, as I said, all financial markets will have its up and down. There is not one market that goes up forever. Neither is there one that goes down forever. Again, going back to my dollar cost averaging concept, right? And because unit-linked products are designed for long-term savings and long-term protection, if you keep paying, right? If you just keep paying your premiums, you will not be disadvantaged. Because if you keep paying,
for the duration of the product, whether it's at 20 or 25 years, depends on what you buy. In the long term, you will maintain your insurance protection and you will increase and build up your savings pool. Oke, thanks. Tapi memang idealnya kita harus manage juga risiko itu. Gimana pun biarpun jangka panjang kita terus beli pada saat tinggi dan rendah, kita tahu itu risiko pasar, tetapi bagaimanapun kita harus kendalikan risiko itu. Karena kalau tidak, yang menjadi repot adalah pada saat kita nanti udah mendekati mau pensiun, kita tarik dana, pada saat lagi di downturn, di bawah, itu pengaruhnya sangat luar biasa. Maka the only thing yang bisa kita lakukan, kalau di kita generally, kita gunakan sistem, di mana komputer yang memiliki risiko itu. Kalau pada saat pasar lagi naik, kita biarkan naik, pada saat dia lagi turun, biarlah terjadi cut loss, dipindahkan ke instrumen secara aman, nanti di bawah dibeli lagi sehingga unit kita bertambah banyak. Maksudnya tujuannya memindahkan instrumen ke yang tempat lebih aman itu adalah head fund dari adalah manajer investasi dari asuransi atau kami sendiri sebagai nasabah yang harus melakukan kalau di generali sistem melakukan itu. Jadi ibu cuma tanda tangan aja dari awal mau desain maunya seperti apa, sistem melakukan untuk itu. Sehingga ibu bisa jalan-jalan, Bu Seri bisa jalan-jalan ke New Zealand pun sistem akan memanage risiko ibu sehingga ibu jauh dari risiko itu. Tujuannya apa? Supaya proteksi tadi terbayar. Sehingga nanti pada saat mau pensiun menggunakan dananya masih cukup banyak. Oke, saya akan melanjutkan pertanyaan dari Pak Benny tadi yang belum terjawab mengenai biaya-biaya. Nah, ini ada biaya-biaya apa saja yang masuk ke dalam unit link? Karena banyak yang bilang sebaiknya kalau mau investasi saya atur sendiri saja daripada ikut unit link, karena banyak sekali biaya-biaya terselubung. Nah, mungkin Bapak bisa menjelaskan? Mengenai biaya ini sesuai dengan manfaat yang diterima oleh nasabah. Karena dengan makin nyamannya berarti jelas memerlukan cost juga. Di setiap perusahaan asuransi pasti berbeda-beda istilahnya. Tapi ada juga yang namanya biaya admin fee, misalnya untuk administrasi polis. Di AIA itu namanya admin fee, tetapi di Prudential atau generally sama. Ada juga misalnya biaya kalau kita melakukan switching. Nah, itu juga dikenakan biaya. Perpindahan dari dana investasi yang satu ke yang lain itu juga memerlukan biaya. Dan juga ada biaya penarikan dan segala macam. Itu adalah biaya-biaya yang selalu disebutkan di dalam ketentuan umum polis. Dan memang selalu dijelaskan di muka oleh berarti para bukan agen. terselubung ya, tapi bukan transparan. Itu transparan. Broadly, there are 4 key components in a unit link policy. Number 1, it is the acquisition cost, which comprises of the sales charges and the underwriting charges. Number 2, there's the admin fee, right? Number 3, there's the cost of insurance, and number 4, there's the asset management fee. Initially, that's why I say unit-linked product is much more transparent compared to the traditional product. Artinya tambahan juga untuk yang porsi investasinya lagi, itu ada fun fact sheet yang disertakan juga. Itu dikirimkan secara berkala setiap bulan. Jadi setiap bulan, bukan setahun sekali ya? Enggak, setiap bulan kita kirimkan itu. Ini berbeda setiap perusahaan atau memang semuanya sebulan sekali dikirimkan kepada nasabah? Aturan itu harusnya minimum itu 1 kali setahun. Jadi mengenai 1 bulan sekali itu kebijakan perusahaan, tapi paling kurang sekali setahun. Tapi bisa kita cek di koran juga tidak mungkin? Yes, that's a good point. Because in addition to the monthly fact fee, all our funds are priced on a daily basis, which means all our NAVs or prices are published every day in the main newspapers. Ya, baik. Mungkin ada bagusnya Sheryl kita dengar pengalaman salah satu rekan kita yang pernah membeli produk unit link. Ya, mungkin siapa yang mau tanya, silakan. Baik, selamat malam. Ibu saya telah memiliki polis unit link yang sudah berjalan selama 7 tahun dari 10 tahun ketika ia ditawarkan membeli produk. Dan tepatnya seminggu yang lalu, dia mendapatkan surat pemberitahuan perpanjangan polis dan dikabarkan bahwa ibu saya harus tetap membayar selama sampai dengan usia 99 tahun. Dan mana mungkin dengan usia ibu saya yang sudah tua renta tetap harus membayar premi. Oleh karena itu, bagaimana baiknya? Apakah ibu saya tetap harus menjalankan ataukah mengganti produk? Terima kasih. Oke, atau mungkin ditutup karena kalau memang sudah tidak ada uang bagaimana membayar premi? Mungkin Pak Tri nih yang pantas jawab nih. Pak Tri. Ya, jadi sepengetahuan saya ada 2 jenis produk unit link. Satu yang bayar terus, ya, yang satu lagi yang hanya bayar sekali. Kalau saya lihat pertanyaan ini kelihatannya produknya adalah produk seumur hidup. Cuman mungkin dia dijanjikan atau mendengarnya hanya bayar 10 tahun. Dan di tahun ke-7 dia dapat surat bahwa ternyata nilai tunainya nggak cukup. Mungkin karena dia ada cuti premi atau apa begitu ya, bisa kepake. Jadi kalau kasus ini memang ada baiknya dilihat lagi lebih detail situasinya sebetulnya seperti apa. Dia bisa datang ke agennya atau ke perusahaan asuransi untuk cari tahu sebelum dia mengambil keputusan apakah berhenti atau terus. Oke, Pak Edi.
Sebenarnya ini memang suatu pertanyaan sangat bagus deh. Hal itu kita ngelihat juga, khusus kita generali kita ngelihat bahwa memang tadi kita berkali-kali kita ngomong, kenapa perlu kita jaga investasi itu? Karena investasi itu kalau sampai berkurang terus, nggak cukup bayar proteksinya, sehingga ibu Anda akan terus bayar sampai cukup tua. Kita sangat penting menjaga investasi itu, maka kalau kita dengan konsep ubi tadi itu, kita jaga pohon dan daun tadi, kita pasang kayak hidroponik, ada alatnya, sehingga nanti kalau dia kena banjir nggak kena, kalau sampai kena hama nggak kena, kita jaga. Supaya apa? Kalau tumbuhannya bagus, daunnya bagus, dia bisa ngisi akarnya, jadi tumbuhan bisa dibayar. Sama dengan ibu Anda tadi, kalau kita jaga investasi secara baik, tapi jaganya kadang-kadang kita nggak bisa pakai orang, kita harus pakai sistem, pakai alat. Kenapa? Karena orang biasanya itu, kalau kita ini sebagai orang, kita agak sedikit tamak. Kalau nggak tamak, kita penakut. Tujuan kenapa? Tujuannya seperti Pak William bilang tadi, kalau di bawah, kondisi lagi di bawah, kita takut untuk terus bayar. Kalau lagi di atas, kita tamak, kita mau ngambil duluan gitu. Jadi itu yang sifat manusia. Tapi kalau sistem itu nggak ada tamaknya, nggak ada takutnya. Kalau dia bilang, ya udah, kalau sampai turun 5%, ya tolong diamankan. Kalau kurang lagi, turun lagi minus 10%, Anda masuk kembali. Kalau ada sistem yang seperti itu, maka ibu Anda nggak sampai terjadi. Oke, baik, kita harus kembali jeda. Nanti di segmen berikutnya, ini kan orang sudah mulai lebih paham mengenai unit link. Kita akan keluarkan lagi pertanyaan dari awam lagi. Jadi, kalau kita tahu bahwa semua investasi itu ada naik turunnya, lebih bagus kita pisahkan investasi dengan asuransi atau kita ambil yang menjadi satu, yaitu dalam bentuk unit link. Ya, dan kita juga akan tanya kira-kira sebetulnya unit link ini produk yang bagus apa enggak? Karena memang ada beberapa suara yang mengatakan unit link ini nggak bagus untuk karena terlalu banyak biaya-biayanya. Oke, kami akan segera kembali masih dalam forum asuransi. Dipersembahkan oleh Terus Syariah dengan kekuatan berbagi. Berbagi membuka pikiran dan hati. Berbagi saling memahami perbedaan. Berbagi mampu menyatukan kekuatan untuk saling melindungi demi masa depan lebih baik. Terus Syariah, asuransi dan investasi berbasis syariah. Prudential, always listening, always understanding. Dipersembahkan oleh Ya, kita kembali di forum asuransi. Ya, sekarang kita melanjutkan pembahasan kita mengenai apakah sebetulnya lebih baik kita membeli produk unit link saja atau kita pisahkan, kita membeli produk asuransi dan investasi. Mungkin siapa dulu? Pak Trijoko barangkali, silakan Pak. Saya pikir di dalam perencanaan keuangan yang memutuskan membeli ini, membeli itu, seharusnya nasabah itu berdasarkan fact finding yang dilakukan oleh para agent atau para perencana keuangan. Ya, kedua-duanya itu betul dan kedua-duanya juga produk yang bagus. Ya, jadi sebetulnya kalau dipilih mau taruh deposito, taruh reksadana, taruh unit link, itu akan jadi perdebatan yang tidak habis-habisnya. Di dalam perencanaan keuangan, kami mengenal yang namanya portofolio. Di dalam keuangan seseorang, dia ada portofolio yang bentuknya liquid atau tunai, seperti rekening bank, deposito, reksadana, dan asuransi seperti unit link. Untuk portofolio yang tidak liquid, dia ada rumah, ada emas, ada tanah, ada segala macamnya. Kita bicara yang portofolio yang liquid, ya. Nah, masing-masing produk ini mempunyai kelebihan dan kekurangan. Tidak ada sesuatu produk yang superior 100%. Ya, kalau di sini pertanyaan adalah apakah dia pisahkan antara asuransi dengan reksadana, tergantung juga sebetulnya. Karena kalau dipisahkan, dia harus berhadapan dengan dua perusahaan, dengan dua kontrak, dan seterusnya. Ya, tapi kalau dia mau jadikan satu, dia hanya berhadapan dengan dalam satu kontrak dan satu orang yang bisa membantu. Ya, tapi tentunya di dalam komponen unit link ada biaya-biaya yang dibebankan yang tidak dibebankan di reksadana. Ya, seperti misalnya di dalam polisnya dibebankan biaya asuransi dan karena bersifat transparan kelihatan semua biaya yang dibebankan. Di dalam reksadana juga begitu, dia sebut transparan juga. Kita bisa lihat biaya akuisisi, kita bisa lihat biaya switching dan seterusnya. Jadi yang mana lebih baik itu tentu tergantung dari kebutuhan. Saya karena topiknya unit link, saya melihat apa yang bisa diberikan oleh unit link. Unit link bisa memberikan
kepastian likuiditas kalau orang itu meninggal, dan pergantian pendapatan kalau orang itu sakit kritis atau cacat, ya, dengan hanya menghubungi satu perusahaan. Ya, itu yang tidak bisa kita dapatkan kalau kita investasi di tempat yang lain, ya. Betul. Ya, kalau yang lain kita mesti dengan beberapa perusahaan. Kemudian di dalam perencanaan keuangan kita mengharapkan sesuatu yang lebih pasti buat nasabah. Ya, kendali mesti ada di tangan nasabah. Kalau saya beli misalnya asuransi term, namanya term itu adalah temporer. Ya, setiap saat kita harus perpanjang. Untuk perpanjang kita harus melakukan underwriting atau proses-proses penerimaan case. Ya, kalau unit link itu bersifat whole life. Satu kali proses di depan berlangsung terus sampai tadi usia berapa? 99 tanpa kita perlu underwriting lagi. Ya. Mungkin ini pandangan dari Pak Trijoko sebagai perencana keuangan. Mungkin dari perusahaan barangkali. Silakan. Let me add. Let me reiterate. The unit link product is designed for its convenience and flexibility. Right? There was a question about whether shall we buy unit link or shall we split the investment. The answer is very simple. It's all about convenience. Let me use something simpler. Let me use nasi goreng. Right? We eat nasi goreng every day, right? And we love nasi goreng, right? There are two ways to get your nasi goreng. Number one, you can go into a warung or a restaurant. You pay a fee. You get a nice plate of nasi goreng in front of you. That is convenience. Or you can go to a wet market, you can buy the rice, the vegetable, your kicap manis and all your stuff, take it back home and cook yourself. That's equally good. To me, it's all back to the customer's choice. Ada tambahan Pak Pras barangkali? Pada dasarnya unit link adalah produk yang menguntungkan. Jadi masih bagus ya Pak? Bagus, karena kita bayar satu dapat dua. Ya, kalau saya coba ilustrasi juga kayak shampoo, ya shampoo kita beli two in one, ya ada shampoo-nya sendiri sama conditioner. Tapi kita perlu tahu resikonya itu masing-masing. Kita mau rambut yang berminyak atau kepala yang kering. Kalau kita salah beli ya bisa salah. Nah itu saya rasa nanti jadi seperti ini Pak ya. Dan satu yang Pak perlu dipahami bahwa unit link itu tetap ada risikonya. Ada risikonya ada di investasinya. Itu harus dipahami. Kadang-kadang penjual atau dalam hal ini tuh agen atau dalam ilustrasi yang dibawa oleh agen itu menggunakan mungkin bunga yang cukup tinggi. Jadi kelihatannya indah. Bunga paling idealnya begitu. Bunga idealnya itu dalam keadaan yang luar biasa bagus. Kenyataannya baru 1 tahun atau mungkin kurang dari setahun atau baru 2 tahun tadi seperti kasusnya tidak seperti itu, turun dan habis. Nah itu gimana pertanggungjawabannya? Padahal semua itu ada di dalam klausal yang harus yang waktu pada saat dibeli. Oke, nasi goreng, animal, shampoo, ubi. Apalagi Pak? Ada lagi Pak? Saya rasa itu contoh yang sangat bagus sekali. Dan kita saya rasa dari komentarnya kita bisa lihat Pak Trijoko pun dari segi financial planning melihat perlunya di mana kita lihat ya kepastian. Pak William bicara convenient, Pak Pras bicara dengan apa namanya dengan shampoo tadi benar. Memang benar apapun kita lakukan, tapi jangan lupa Pak, kalau kita nasi goreng kebanyakan minyak nanti kolesterol. Sama juga dengan yang tadi itu, kita harus jaga risiko itu, harus kita jaga supaya tujuannya apa, supaya dia cukup untuk bayar proteksinya sehingga jangka panjang terus kita lakukan. Tapi ujung-ujungnya unit link memang suatu convenience sangat luar biasa. Kita belinya enak, deal dengan satu agent aja ataupun dengan satu insurance company, kita dapat apa yang kita inginkan. Oke, kalau Bapak mungkin yang saya ingin tanyakan, dengan semua kenyamanan yang didapatkan dengan membeli produk unit link, beli 1 dapat 2, cukup worth it atau cukup seimbang tidak dana lebih yang kita keluarkan dengan membeli produk ini dibandingkan jika kita investasi kita atur sendiri? Yang harus kita utamakan adalah kebutuhannya apa dulu. Karena di situ yang utama. Karena kalau kebutuhannya kita tahu, apakah kita nanti bayar lebih untuk premi asuransinya atau di investasinya. Nah, itu yang kita harus ketahui. Karena kalau misalnya kita ngerasa bahwa kalau nanti saya meninggal, kenapa? Ya mungkin cukup beli tradisional produk aja. Tetapi kalau saya sebagai seorang nasabah, saya berpikir saya cukup asuransi kematiannya cukup sekian, tapi saya juga ingin investasi. Lebih baik saya beli unit link, di mana mungkin porsinya akan saya taruh 50-50 seperti itu. Nah itu kan akan lebih baik. Dan itu juga akan saya lakukan dengan melakukan risk profile saya, seperti yang saya katakan tadi, bahwa akan lebih baik kalau saya tahu juga risk profile saya itu apa. Kalau saya mau yang agresif, yang 50% saya akan
taruh di saham. Nah, kita sudah masuk ke tips nih sekarang nih, gitu. Barangkali kita bisa dengar masing-masing dari para narasumber. Kira-kira. Tapi karena waktu kita sudah sangat mendekati ujung acara, kita akan berikan satu kesempatan untuk dari pihak asuransi satu saja memberikan tips. Silakan Pak Pras. Tips mobil unit link. Pertama tadi perhatikan kebutuhan. Ya. Kedua perhatikan apa yang dijual itu. Jadi apa syarat dan kondisi yang disampaikan. Yang ketiga ini adalah produk yang tidak dijamin. Perhatikan pemilihan atas apa yang diputuskan. Yakin bahwa itu adalah memang kebutuhannya. Keempat tadi tidak dijamin. Ini adalah untuk jangka panjang. Jadi ini akan ada proses menabung. Bisa berhenti tengah jalan, tapi memang karena kontraknya jangka panjang, ya ini akan panjang. Jadi udah binding atau sudah terikat kontrak untuk jangka panjang. Yang kelima adalah pilihlah perusahaan asuransi yang memang seperti kita lah semua ini. Ya, seperti kita yang Can I add? Keenam, ya betul Mike, is to keep paying your premiums. Oke, berarti jangan ditutup itu menurut Pak William ya. Baik, terima kasih untuk bincang-bincangnya mengenai produk unit link. Semoga ini bermanfaat bagi para pemirsa dalam menentukan perencanaan finansial mereka ke depannya. Betul, Sheryl. Terima kasih kepada para narasumber dan para hadirin yang sudah hadir di studio. Kita akan bertemu kembali dalam forum asuransi di episode mendatang. Terima kasih dan selamat malam. Dipersembahkan oleh